Berjumpa lagi dengan Rina Solihin dalam channel Rina Menjawab. Teman-temanku, saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus, maaf, minggu ini saya sedikit lebih sibuk ya, karena ada salah satu dari anak saya itu dalam persiapan sidang ya, sidang untuk tugas akhirnya. Tapi puji Tuhan tadi sudah selesai sidangnya dan semua berjalan dengan baik. Ya, jadi sedikit rekaman saya untuk video YouTube yang ingin saya bagikan untuk teman-teman semua sedikit tertunda. Ya, tapi ya puji Tuhan tetap ya hari ini saya sempatkan untuk sharing lagi ya dengan teman-teman semuanya, karena setiap hari itu saya rindu gitu untuk membagikan sesuatu ya. Tapi memang karena kesibukan seorang ibu rumah tangga ya, dan juga bekerja ya, dan juga mengurus ya cukup banyak ya, anak-anak semua di rumah. Karena mereka semua juga work from home ya, study from home. Jadi memang kesibukan kita justru lebih ya daripada hari-hari biasa sebelum COVID. Oke, teman-temanku semuanya, kali ini saya akan membagikan topik ya, yang bisa dikatakan topik ini ya ngeri-ngeri sedap. Loh, kok bisa gitu ya? Mengapa saya katakan topik ini ngeri-ngeri sedap? Karena saya akan membahas ya tentang kematian. Teman-teman, ya. Bagaimana respon orang di dunia ini terhadap kematian itu sangat beragam, ya. Tapi dari analisa saya itu hanya dikelompokkan menjadi dua ya respon mereka, ya. Pertama, mereka yang menganggap kematian itu sesuatu yang menakutkan, mengerikan, menyedihkan ya. Tapi ada satu kelompok lagi yang menganggap kematian itu sesuatu yang tidak perlu ditakutkan ya. Justru itu membahagiakan, justru itu sesuatu yang sangat menguntungkan ya. Justru itu bukan musibah, tetapi itu adalah anugerah. So, kok bisa? Untuk mengetahui ini, pastikan Anda tidak beranjak dari channel ini, saksikan dari awal sampai akhir, from A to Z. Ya, karena apa? Karena ini topik yang sangat-sangat penting ya untuk setiap orang ketahui. Kenapa? Mumpung kita masih hidup, ya. Mumpung kita masih hidup, pastikan Anda mengenal segala sesuatu, mengetahui, punya pengetahuan tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kematian ini. Karena kalau sudah keburu dipanggil, Anda sudah terlambat. Ya, jangan sampai nanti di sana karena tidak tahu tentang kematian, Anda tidak punya persiapan dengan baik, akhirnya di sana Anda menyesal, ya. Dan kalau hanya menonton video ini setengah-setengah, nanti sampai di sana Anda ingat sharing dari Rina Solihin, menyesal kenapa Anda tidak selesaikan sampai tuntas untuk menyaksikan video ini. Oke, teman-teman? Saya juga berharap Anda mau mendukung channel ini, ya. Jangan lupa Anda like, subscribe, and share ya. Dan please, iklan-iklan yang hadir di video ini please jangan di skip ya, biarkan saja, karena itu adalah bentuk dukungan yang nyata dari Anda untuk channel ini, biar saya tetap terus bersemangat dan semakin termotivasi untuk membagikan topik demi topik di channel saya ini. Oke, teman-teman ya. So saya tadi mengatakan bahwa topik ya tentang kematian ini adalah topik yang bisa dikatakan ngeri-ngeri sedap ya. Mengapa mengerikan? Ya, mengapa begitu mengerikan pada sebagian orang? Justru sebagian besar orang ya di dunia ini menganggap kematian itu sebagai sesuatu yang sangat menakutkan, sangat mengerikan, sehingga mereka setiap hari kalau ulang tahun ya, pas ulang tahun itu minta didoakan umur panjang, ya kan? Umurnya panjang, murah rezeki ya, dan sebagainya gitu ya. Dan itu artinya semua orang tidak mau kalau kematian itu datangnya begitu cepat. Ya. Nah,
Ini fakta, ya. So, saya pun berdoa sih, ya, kematian ini jangan datang begitu cepat supaya apa? Supaya saya bisa mengisi umur-umur saya ini untuk memuliakan Tuhan, ya, untuk bekerja lebih giat lagi untuk Tuhan, ya. Nah, kalaupun saya misalnya dipanggil, ya, mungkin waktu saya sudah cukup sampai di situ, ya. Saya sudah melakukan banyak hal, misalnya dalam pelayanan penginjilan saya untuk kemuliaan Tuhan, untuk menyebarkan berita baik ini, gitu. Tapi kalau sekiranya Tuhan berkenan, saya mau sampai usia senja saya, sampai saya tua, selagi saya masih bisa berpikir, masih bisa bicara dengan baik, saya mau, ya, umur saya dikasih lebih panjang, supaya lebih banyak orang terbuka pikirannya, mengenal kebenaran dan diselamatkan. Oke, teman-teman, kita langsung ya. Mengapa topik ini penting? Karena setiap orang pasti mati, ya. Tidak ada orang yang kekal di dunia ini. Kita hanya mampir sementara di dunia ini, ya. Dan waktu kita sudah ditentukan, ya, oleh Tuhan sekian saja, ya. Dan tidak bisa dikurangi, tidak bisa dilebihkan, gitu, ya. Nah, kalau dikasih umur panjang, itu adalah bonus. Itu bonus, ya. Mungkin Anda menjaga kesehatan Anda dengan baik, Anda olahraga dengan baik, dan Anda banyak menyebar perbuatan-perbuatan yang baik. Itu bonus untuk Anda kalau Anda sampai berumur panjang, ya. Oke. Bukan berarti juga yang umurnya pendek tidak dapat bonus, ya. Tapi memang disitulah waktunya. Ada juga orang yang baik, orang yang sangat hidup berkenan kepada Tuhan, tapi tidak diberi waktu lebih lama, ya. Dan itu Tuhan yang punya otoritas. Tapi kita boleh meminta kepada Tuhan supaya kita diberikan kesehatan yang baik dan kita diberikan umur panjang agar kita bisa lebih banyak waktu lagi untuk memberitakan Injil, untuk bekerja bagi Tuhan, ya. Oke, teman-teman, karena kematian adalah sebuah kepastian, maka topik ini sangat penting untuk kita bahas. Nah, teman-teman, tadi saya katakan bahwa ada dua respon di dunia ini dari manusia, ya, di bumi ini tentang kematian. Yaitu pertama, memang bagi mereka sesuatu yang menakutkan, ya. Bagi kelompok yang lebih banyak, mayoritas di dunia ini merasa kematian itu sesuatu yang sangat menakutkan, ya. Kemudian kematian itu sesuatu yang menyedihkan, ya, sangat menyedihkan, ya, sehingga harus ditangisi, diratapi, ya kan. Begitu beratnya kalau orang-orang yang kita kasihi tiba-tiba tiada, ya. Kemudian kematian ini sesuatu yang harus dihindari. Kalau bisa lakukan banyak hal untuk menghindari supaya kita jangan cepat mati, gitu, ya. Kemudian kematian ini dianggap oleh mereka sebagai sebuah musibah, sebuah malapetaka besar, ya, ketika orang harus mengalami kematian, ya kan. Diawali dulu kadang dengan sakit yang panjang, sakit yang lama, sehingga menghabiskan harta, menghabiskan banyak aset, ya kan, menyusahkan begitu banyak keluarga untuk mengurusnya, kemudian baru dia meninggal. Tapi ada juga orang-orang yang tiba-tiba meninggal, ya kan, bahkan sedang beribadah saja bisa dicabut nyawanya, ya. Itulah otoritas Tuhan. Tuhan berbuat sekehendaknya, gitu, ya. Kita tidak bisa mendikte Tuhan, gitu. Saya mau meninggalnya begini aja, tidak bisa, ya. Tuhan yang punya otoritas kapan nyawa dicabut, itu otoritasnya ada di tangan Tuhan. Jadi tidak bisa milih-milih mau mati seperti apa, dengan cara apa, kita tidak bisa memilih, ya. Tapi kematian itu sebuah kepastian, ya. Nah, inilah mengapa kematian itu ditakutkan dan dianggap sebagai sebuah musibah. Ini terutama bagi orang-orang yang belum tahu setelah kematian dia mau kemana. Masih bersifat spekulatif, ya kan, masih bersifat spekulatif. Apakah ke surga atau ke neraka? Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Dia tidak bisa memastikan itu, gitu. Nah, itu bagi dia sebuah musibah, gitu, ya, sebuah musibah. Nah, biasanya orang-orang yang seperti ini itu keselamatannya belum jelas, ya. Dia belum punya kepastian keselamatan. Nah, itu mayoritas manusia di bumi, ya kan. Nah, tapi ada satu kelompok, ya,
ini kematian ini bagi mereka adalah sebuah yang membahagiakan, ya, yaitu sebuah peristiwa yang memberikan pengharapan, karena setelah kematian itu akan ada hidup yang lebih indah lagi di sorga, ya. Jadi kematian dilihat sebagai pintu masuk, ya, pintu masuk kepada kehidupan yang kekal, yang lebih indah, yang lebih menyenangkan, mengembirakan, ya, yang lebih bisa membuat bersuka cita, yaitu bersama-sama hidup dengan Allah di sorga, ya. Jadi ada pengharapan, ya. Kemudian dianggap kematian itu bagi mereka adalah sebuah anugerah, ya, sebuah anugerah. Karena itu tadi saya bilang, kenapa anugerah? Karena mereka akan masuk, ya, kepada kehidupan yang lebih indah, yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini, ya. Mereka akan bersuka cita di sana, seperti sukacita yang tidak bisa mereka dapatkan di dunia ini. Makanya Rasul Paulus, ya, kita kenal dengan motonya, ya, yang luar biasa. Apa dikatakan oleh Rasul Paulus? Hidup bagiku adalah Kristus, mati bagiku adalah keuntungan. Jadi hidupnya juga bagi Kristus, ya. Hidup bagi Kristus itu adalah sebuah hidup yang juga menyenangkan, saudara-saudara. Hidup yang tanpa beban, hidup yang sangat hidup yang hidup yang sangat menyenangkan hati Tuhan, ya. Jadi teman-teman, kematian itu sebenarnya ada dua macam, ya, dua macam saja, yaitu kematian di dalam Tuhan, ya kan, dan ada kematian di luar Tuhan, ya. Kematian di dalam Tuhan itu berlaku, ya, untuk orang-orang yang sudah pasti diselamatkan, ya, yaitu orang-orang tadi yang menganggap kematian itu sebuah anugerah, ya. Nah, orang ini adalah orang-orang yang mati di dalam Tuhan, ya. Kenapa bisa disebut mati di dalam Tuhan? Karena mereka sudah memiliki kepastian keselamatan itu, yaitu orang-orang Kristen lahir baru yang percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya, kemudian bertobat, ya, dia bertobat, percaya kepada Tuhan Yesus dan mengaminkan bahwa Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib untuk menggantikan dia dihukum, kemudian dia hidup bagi Yesus. Nah, inilah orang-orang yang disebut orang-orang yang mati di dalam Tuhan, ya, dan mereka pasti diselamatkan. Kemudian orang yang mati di luar Tuhan, siapa mereka? Yaitu orang-orang yang tidak percaya, ya, yang tidak percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka dikatakan bahwa mereka akan mati di dalam dosanya, ya. Ketika dia tidak percaya kepada Injil, ya, kepada kabar baik, ya, kepada Tuhan Yesus, maka dikatakan bahwa dia akan mati di dalam dosanya, ya. Teman-teman, itulah jenis kematian, ya, mati di dalam Tuhan dan mati di luar Tuhan. Nah, kita lihat apa kata Alkitab tentang kematian. Apakah betul, ya, ada orang yang mati di dalam Tuhan, ada yang mati di luar Tuhan? Kita akan membaca, ya, Wahyu 14 ayat 13. Wahyu 13 ayat 14, silahkan dibuka. Dan saya akan membacakannya untuk kita semua. Dan aku mendengar suara dari sorga berkata, tuliskan, ya, berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan sejak sekarang ini, sungguh, kata Roh, supaya mereka boleh beristirahat dari jerih lelah mereka, karena segala perbuatan mereka menyertai mereka, ya. Jadi betul, ya, ada orang yang mati di dalam Tuhan. Nah, mereka inilah orang-orang Kristen sejati, Kristen lahir baru, dan mereka ini adalah orang-orang yang berbahagia, ya. Karena berbahagialah orang-orang yang mati di dalam Tuhan. Jadi bagi kita yang sudah diselamatkan, kematian itu bukan sesuatu yang menakutkan. Kematian itu bukan sesuatu yang mengerikan, ya. Dan kematian itu bukan sesuatu musibah, tapi kematian itu bagi kita adalah sesuatu yang membahagiakan, karena kita punya pengharapan di dalam Kristus, ya. Oke, teman-teman, orang yang mati di dalam Tuhan, Tuhan yang mana, ya kan? Kan banyak sekali, ya, Tuhan-Tuhan yang ada di bumi ini. Tapi Tuhan itu
hanya satu. Tuhan itu hanya satu, dan dia itu adalah Esa. Yang lain-lain itu adalah disebut juga dengan Tuhan-Tuhan atau Allah-Allah asing. Alkitab menyebutnya sebagai Allah-Allah asing, ya. Tuhan yang dimaksud tentunya adalah yang ada di dalam Alkitab, ya, yaitu Jehovah, ya, Jehovah, ya, dan dia adalah Allah Tritunggal, 3 pribadi, 1 hakikat, ya. Dia adalah Yesus, dia adalah Roh Kudus, dia adalah Bapa, ya. Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Itu Allah yang Esa dalam satu kesatuan, dalam 3 pribadi, ya. Oke. Dan Alkitab banyak sekali, ya, mengemukakan tentang pribadi-pribadi Allah ini. Saya sudah pernah membahas tentang Allah Tritunggal, silahkan Anda lihat di channel YouTube saya, ya. Kemudian kita lihat siapa yang orang yang matinya ini di dalam Tuhan dan dia berbahagia. Siapa mereka, ya? Mari kita lihat di Roma 5 ayat 8 sampai 9, ya. Kita akan membaca. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita karena Kristus telah mati untuk kita, ya, ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti diselamatkan dari murka Allah. Murka Allah adalah neraka, ya. Jadi orang-orang yang percaya kepada Yesus Kristus dan menerima, ya, menerima kasih anugerah Tuhan Yesus baginya, yaitu anugerah keselamatan, ya, yang diberikan secara cuma-cuma kepada dia. Dia menerima itu, mengaminkan itu, dan dia bertobat sungguh-sungguh, percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Saat itulah dia dimerdekakan dari penghukuman dosa. Nah, mereka inilah yang disebut orang-orang yang mati di dalam Tuhan, dan mereka sangat-sangat berbahagia. Oke, ya teman-teman. Nah, orang-orang yang mati di dalam Tuhan, saya katakan tadi, adalah mereka yang bertobat dan percaya kepada Injil Kristus. Injil Kristus itu adalah kabar baik, ya. Nah, makanya Allah ingin sekali semua manusia diselamatkan tanpa kecuali, ya. Tuhan Yesus datang bukan hanya untuk bangsa Israel. Itu salah besar, ya. Itu salah besar. Tapi Tuhan Yesus datang untuk semua bangsa dan semua bahasa, ya. Kita akan buka Markus 16 ayat 17 sampai 18, ya. Lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia." Teman-teman, apa kata Tuhan Yesus? Pergilah ke seluruh dunia. Dia tidak mengatakan pergilah ke Israel saja, tidak, ya. Tapi dia mengatakan bahwa pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada semua makhluk, ya, kepada segala makhluk. Apa maksudnya segala makhluk? Termasuk cicak, kecoak, gitu, ya. Segala makhluk maksudnya jangan ada yang terlewatkan, ya. Jangan ada orang yang terlewatkan tidak mendengar berita Injil ini. Semua orang harus mendengarkan berita Injil. Soal dia mau percaya atau tidak, itu urusan dia dengan Tuhan. Bukan urusan kita yang memberitakan. Tugas kita, amanat yang diberikan kepada kita oleh Tuhan Yesus sebagai amanat agung hanya memberitakan saja. Apalagi pakai cara kekerasan, no, ya, tidak perlu. Pakai intervensi, tidak perlu, ya. Kita cukup memberitakan, ya. Kita yang menabur, nanti ada yang menuai, ya kan? Kita hanya memberitakan saja. Jadi beritakanlah Injil kepada semua makhluk, kepada segala makhluk. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Dengarkan, siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jelas? Ya, jadi siapa yang percaya kepada berita Injil tadi, ya, maka dia akan diselamatkan. Tapi siapa yang tidak percaya, ya kan, dia akan dihukum, ya. Memang ditulis di situ siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Tapi kalimat berikutnya, siapa yang percaya
ya. Siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jadi tidak dikatakan siapa yang tidak percaya dan tidak dibaptis akan dihukum. No, ya. Karena baptisan tidak menyelamatkan. Baptisan adalah tanda pertobatan. Makanya Tuhan Yesus di kayu salib, saat penjahat yang sebelah kanannya bertobat, terima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamatnya, dia tidak dibaptis kok. Tapi saat itu juga Tuhan Yesus berkata, sekarang ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Ya, jadi jangan ada orang yang berpikir bahwa baptisan itu yang menyelamatkan dia. Hati-hati, itu iman yang salah. Ya, jangan sampai berpikir seperti itu. Ya, iman yang salah. Yang menyelamatkan adalah percaya kita, bukan baptisan. Baptisan adalah tanda dari pertobatan. Ya, dan suatu persyaratan jika Anda ingin menggabungkan diri dalam sebuah jemaat lokal, maka Anda harus dibaptis di jemaat itu sebagai tanda pertobatan Anda. Oke, itu hanya intermezzo ya, tapi kita tidak sedang membahas baptis hari ini. Oke, jadi jelas bahwa orang yang tidak percaya adalah mereka yang mati di luar Tuhan. Ya, mereka tidak diselamatkan, tapi mereka akan dihukum di dalam api yang menyala-nyala, yaitu api yang kekal, yang ulatnya pun tidak pernah mati. Ya, ulatnya pun tidak pernah mati. Jadi mereka di dalam neraka disiksa luar biasa dengan api yang berkobar-kobar. Itu mereka dalam kondisi hidup. Mereka tidak mati. Mereka hidup dan menikmati kesakitan itu selama-lamanya, dan mereka kekal di dalamnya. Ya. Tapi Alkitab juga mencatat, ya, bahwa ada hukuman yang lebih berat bagi sekelompok orang, atau bagi orang-orang yang seperti apa? Ya, yaitu orang-orang yang menghujat kebenaran, ya, karena mereka berbuat dosa kekal, ya. Jadi bukan hanya penderitaan yang seperti dirasakan banyak orang di neraka itu, tapi dia akan merasakan penderitaan, penyiksaan yang lebih berat sekali, ya. Saya tidak tahu seberat apa gitu ya. Mungkin luar biasa ya. Tapi ini Alkitab sudah mengingatkan ya, bahwa mereka ini akan diberikan penghukuman yang lebih berat di neraka, ya. Karena mereka berbuat dosa kekal, ya. Nah, kita akan lihat lebih lanjut. Hukuman lebih berat seperti apa, ya? Nah, kita akan melihat Ibrani, ya. Ibrani 10 ayat 29 sampai 30. Apa kata Alkitab tentang ini? Ya. Ayat 29. Betapa lebih beratnya hukuman, ya, yang harus dijatuhkan atas dia yang mana? Dia yang mana? Dengarkan baik-baik. Dia yang mana? Ini semua orang harus tahu ini dan harus dengarkan baik-baik. Jangan sampai Anda termasuk ke dalam orang yang disebutkan ini, yaitu yang bakal menerima penghukuman yang lebih berat dari yang lain-lainnya di neraka. Ya. Pertama, yaitu dia yang menginjak-injak anak Allah. Dengarkan, yaitu mereka yang menginjak-injak anak Allah. Siapa anak Allah? Anak Allah itu adalah Allah. Ya, orang Yahudi sendiri tahu, ketika Tuhan Yesus menyebut dirinya sebagai anak Allah, orang Yahudi marah. Karena orang Yahudi tahu persis bahwa anak Allah itu artinya adalah Allah. Jadi orang Yahudi menganggap Yesus Kristus sudah menghujat Allah dan menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi menginjak-injak anak Allah adalah menginjak-injak Tuhan Yesus, ya. Tapi ini jangan diartikan secara harafiah ya. Ini maksudnya menginjak-injak anak Allah, menista Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, ya, memfitnah Tuhan Yesus. Nah, itu adalah menginjak-injak anak Allah. Dikatakan Yesus itu bukan Tuhan, Yesus itu terkutuk, ya. Yesus itu bukan bukan juru selamat. Masa dia menyelamatkan dirinya aja tidak bisa, ya kan? Yesus itu orang pendosa dan sebagainya lah, ya. Itu banyak sekali dituduhkan, diarahkan kepada Tuhan Yesus, ya. Nah, kemudian apalagi, ya? Apalagi yang akan membuat hukuman itu lebih berat? Orang mana lagi ini? Yaitu orang yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Apa itu? Orang yang menganggap najis darah perjanjian,
ya. Ini bisa dibilang yaitu orang yang murtad, ya, murtad dari imannya kepada Yesus Kristus, ya. Dan dia setelah dia keluar dari iman kepada Yesus Kristus, kemudian dia berbalik menyerang, ya, menyerang Tuhan Yesus, kemudian dia menghina penyaliban, kemudian dia memfitnah, ya, membangun opini sesat tentang penyaliban, ya. Padahal dia dulu berasalnya dari sana gitu. Makanya di sini dikatakan yang menguduskannya, ya. Jadi ini juga berlaku, ya, untuk semua orang, ya, yang menganggap najis darah perjanjian yang menguduskannya. Kenapa? Karena darah Tuhan Yesus tercurah di kayu salib itu untuk menguduskan Anda dan saya, agar Anda dan saya dilayakkan sebagai anak-anak Allah, ya, untuk masuk ke sorga yang maha kudus. Karena kalau kita tidak kudus, tidak akan bisa menghampiri sorga yang maha kudus. Karena setetes dosa pun tidak akan bisa Anda bawa untuk menghampiri sorga itu. Makanya Tuhan Yesus berkorban di kayu salib, ya, untuk menguduskan Anda dan saya. Nah, ini yang dianggap najis oleh orang-orang ini, ya, oleh orang-orang ini, itu ya. Nah, jangan sampai Anda merupakan bagian dari mereka, dan ini adalah dosa tidak berampun, ya. Anda sudah berbuat dosa kekal, ya. Kemudian siapa lagi yang akan menerima hukuman yang lebih berat, yaitu yang menghina roh kasih karunia. Apa itu roh kasih karunia? Roh kasih karunia adalah Roh Kudus yang disebut juga dengan Roh Allah, Roh kebenaran, Roh Yesus, Roh penghibur, ya. Ini adalah Roh Kudus, yaitu salah satu dari 3 pribadi Allah, yaitu Roh Kudus, ya. Makanya di Alkitab juga tertulis, ya, jika Anda, ya, menghina atau menghina Tuhan Yesus, mengatakan sesuatu yang baik tentang Tuhan Yesus, Anda masih diampuni. Kalau Anda bertobat dan percaya sungguh-sungguh, Anda masih diampuni. Tapi ketika Anda menghina Roh Kudus, ya, menista Roh Kudus, ya, Anda berbuat dosa kekal. Anda tidak akan pernah diampuni. Anda mau bertobat, tersungkur-sungkur, teriak-teriak sampai ke langit ke-7. Kata orang saudara saya dulu, ada langit ke-7, ya. Padahal langit itu sampai 3 doang gitu, ya, lapisan ke-3 doang gitu. Nah, jadi Anda berteriak-teriak, ya, tidak ada lagi pengampunan untuk Anda. Finish, ya. Pintu sorga sudah tertutup untuk Anda ketika Anda menghina Roh Kudus. Mungkin Anda memplesetkan menjadi Roh Kudus, ya. Mungkin Anda menganggap ini adalah nubuatan untuk si Anu, ya kan? Menubuatan untuk si Anu, ini Roh Kudus ini dia adalah roh kebenaran dan apa segala macamnya, ya. Anda bangun opini-opini yang tidak berdasar tentang Roh Kudus. Ini artinya Anda menghina roh kasih karunia, yaitu Roh Kudus yang adalah Roh Allah sendiri, ya. Nah, kemudian ayat 30 mengatakan, sebab kita mengenal Dia yang berkata, pembalasan adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan. Jadi saudara-saudaraku, terutama saudara-saudaraku yang Kristiani, ya, yang orang-orang percaya semuanya, jangan merasa marah. Jangan jadi marah, jangan jadi kesal, jangan jadi kecil hati ketika begitu banyak orang-orang yang menghina iman kita, yang menghina Tuhan kita, yang menghina penyaliban Tuhan kita, sampai dikatakan bahwa di salib itu ada jin kafir. Berkatin saja, ya. Balas saja dengan senyuman. Tinggal Anda doakan yang terbaik untuk dia supaya dia bertobat dan supaya dia diselamatkan, ya. Jadi tidak perlu marah, ya kan? Biarkan saja. Paling kita punya hak jawab. Kita klarifikasi kekeliruan dia, itu saja. Tapi tidak perlu disertai dengan kemarahan, ya. Tidak perlu disertai dengan kemarahan. Kita punya hak jawab untuk meluruskan kesesatan dia, ya. Itu saja. Oke. Bahwa yang menuntut pembalasan itu adalah Tuhan Yesus sendiri. Karena Tuhan Yesus akan membalas, ya, akan menuntut pembalasan dari mereka, yaitu dengan penghukuman yang lebih berat,
ya, yang lebih berat. Sebenarnya orang-orang kelompok ini ya, yang menginjak-injak anak Allah, yang menganggap najis darah perjanjian, yang menghina roh kasih karunia, mereka melakukan kejahatan pasal berlapis. Kenapa saya katakan pasal berlapis? Karena mereka murtad, ya kan? Ada yang murtad juga loh, ya. Mereka murtad, keluar dari iman Kristen, kemudian mereka berbalik menyerang Kristen, menjelek-jelekkan agamanya yang lama, ya. Dan itu saja sudah dosa tak berampun, ya. Karena murtad itu keluar dari iman Kristen, itu dosa tidak berampun, ya. Karena orang kalau sudah pernah mengenal kebenaran, kemudian dia berbalik, maka tidak ada lagi baginya korban penghapus salah. Artinya dia sudah berbuat dosa kekal, ya. Tambah lagi, ya kan? Setelah dia berada di dalam agamanya yang baru, bukannya dia mendalami agama yang baru, memberitakan agamanya yang baru, ya luar biasanya seperti apa untuk membangun iman jemaatnya gitu. Tidak, dia malah cenderung melakukan 3 hal ini, yaitu menginjak-injak anak Allah di depan umum, menganggap najis darah perjanjian di depan umum dengan khotbah-khotbah mereka, dan menghina roh kasih karunia di depan umum, ya kan, dengan khotbah-khotbah mereka. Dan mereka getol untuk membahas agama yang sudah mereka tinggalkan, yang dimana sebelumnya mereka sudah gagal menjadi umat itu, umat di agama tersebut. Mereka sudah gagal total, makanya mereka keluar gitu ya. Mereka gagal, jadi Kristen yang gagal gitu ya. Makanya setelah mereka di luar, sudah berada di dalam kegelapan, mereka tidak bisa lagi melihat terang. Yang mereka tidak lakukan hanya 3 ini: menginjak-injak anak Allah, menganggap najis darah perjanjian, dan menghina roh kasih karunia. Tapi pastikan bahwa Tuhan Yesus akan menuntut pembalasan dari mereka dengan hukuman yang lebih berat. Ya, jadi camkan Ibrani 10 ayat 29 sampai 30 ini peringatan untuk kita semua. Jangan sampai kita yang masih berada di dalam Tuhan mengikuti jejak mereka. Jangan sampai. Oke, teman-teman. Mari kita buka Markus 3 ayat 29 ya. Supaya saya tidak dikatakan beropini ya, bahwa menghina Roh Kudus itu sesuatu yang harus Anda waspadai, harus Anda hati-hati sekali, ya. Saya bacakan Markus 3 ayat 29 ya. Tetapi apabila seorang menghujat Roh Kudus, ya, ia tidak mendapat ampun selama-lamanya, melainkan bersalah karena berbuat dosa kekal. So, betul apa yang saya katakan tadi, bahwa menghina Roh Kudus itu Anda tidak akan diampuni selama-lamanya karena Anda itu berbuat dosa kekal, ya. Kemudian Lukas 12 ayat 10, ya. Lukas 12 ayat 10 memastikan lagi, ya. Setiap orang yang mengatakan sesuatu melawan Anak Manusia, ya, ia akan diampuni. Tetapi barang siapa menghujat Roh Kudus, ia tidak akan diampuni. Ya, jadi bukan cuma Lukas yang bicara, tapi Markus juga bicara, ya. Jadi teman-teman, ya, menghujat Roh Kudus itu betul-betul sebuah bencana bagi Anda, ya. Anda berpikirlah untuk 1000 kali, 10.000 kali, 1.000.000 kali untuk menghujat Roh Kudus, karena Anda sudah tertutup pintu sorga bagi Anda, begitu ya. Sudah tertutup pintu sorga bagi Anda. Kalau hanya Anda melawan Tuhan Yesus, menghina Tuhan Yesus, memfitnah Tuhan Yesus, menghujat Tuhan Yesus, kalau Anda bertobat dengan sungguh-sungguh, percaya kepada Dia dengan sepenuh hati Anda, ya, menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat Anda, maka Anda masih dimaafkan, ya, dan sorga itu masih terbuka untuk Anda. Tapi ingat, ketika Anda menghina Roh Kudus, pintu sorga tertutup rapat untuk Anda. Tidak ada lagi pengharapan. Anda akan binasa selama-lamanya di dalam neraka dengan penghukuman yang sangat-sangat berat. Camkan itu, ya. Kalau sampai nanti Anda ada di sana, ingat, Noverina Solihin sudah menyampaikan itu kepada Anda hari ini, ya. Nah, teman-teman, kematian itu adalah keputusan yang sudah final, ya, finish, ya kan? Di saat orang mati, itu tidak ada bisa lagi mempengaruhi keputusan Tuhan atas dirinya, ya kan? Atas konsekuensi yang akan dia terima atas dirinya,
Tidak ada bisa lagi yang mempengaruhi itu, yang bisa mengubah itu. Itu sudah keputusan Tuhan yang sangat final, ya, yang punya kekuatan hukum tetap, ya, dan sudah keputusan yang tidak bisa lagi diganggu gugat, ya, yaitu tidak perlu lagi apapun intervensi dari luar tidak akan mempengaruhi lagi, ya, karena itu tinggal eksekusi, ya, tinggal dieksekusi, ya, tinggal Anda mendengarkan keputusannya dibacakan oleh Tuhan Yesus. Anda ke neraka atau Anda ke sorga, ya kan? Hanya dua keputusan, yaitu hukuman mati, ya, dan hidup selama-lamanya, ya. Hukuman mati kekal, maksudnya kematian kekal itu adalah Anda hidup di neraka, ya. Itu kata Alkitab, ya. Jadi ketika kematian sudah menyelesaikan hidup Anda di dunia ini, itu sudah finish, ya. Seperti apa adanya Anda, ya, sebelum kematian itu, ya, itulah Anda, gitu. Itulah Anda. Tidak ada bisa lagi yang mengubah Anda, ya. Doa dari manusia sedunia ini pun sudah tidak akan mempengaruhi, ya, keputusan Tuhan atas diri Anda, ya. Kemudian Anda dikuburkan dimakamkan di makam yang paling mewah, ya, seperti di San Diego Hill, ya, yang harganya sampai miliaran, ya, sampai 5 miliar, luas mungkin 1 hektar, ya kan, punya fasilitas kolam renang, ya kan, punya pavilion untuk saudara-saudara Anda yang ziarah ke sana, ya kan, terus kemudian punya fasilitas olahraga, ada shopping marketnya begitu, ya, tamannya yang begitu indah. Anda dikuburkan di situ, itu pun tidak akan mempengaruhi lagi, ya, keputusan Allah, yaitu apa yang bakal Anda terima setelah kematian Anda, itu tidak mempengaruhi lagi, ya kan. Jadi teman-teman, Anda mau dimakamkan dimanapun, itu tidak mempengaruhi lagi, ya. Anda mau didoakan seberapa banyak orang pun, itu tidak mempengaruhi lagi, ya. Jadi ingat, ya, bahwa ketika kematian sudah menjemput Anda, finish di situ. Tidak ada lagi yang bisa mempengaruhi keputusan Tuhan terhadap Anda, ya. Karena kematian itu hanya Anda menunggu eksekusinya, ya. Sudah berkekuatan hukum tetap yang sudah final dan mengikat. Ingat, ya. Karena suami dan anak saya orang hukum, jadi saya ikut-ikut, ya. Punya punya kata-kata jargon-jargon bahasa hukum sedikit-sedikit, ya, mempengaruhi saya gitu. Jadi kematian itu adalah sesuatu keputusan, ya, yang akan Anda terima, ya, dari Tuhan yang sebagai hakim yang adil, yang mengadili Anda, bukan mengadili Anda lagi supaya Anda bebas dari hukuman, tidak, tapi mengadili Anda untuk masuk neraka atau masuk surga, ya, itu saja, ya. Kalau neraka kiri, ya, masuk neraka, masuk surga, gitu, ya. Oke, teman-teman, tidak ada kesempatan lagi untuk mengajukan banding, finish, ya. Tidak ada kesempatan lagi. Sampai di neraka, Anda diputuskan masuk neraka, dia bilang, Tuhan Yesus, saya mau ajukan banding. No way, ya. Tidak bisa lagi Anda mengajukan banding, ya. Kemudian karena dia bukan hakim yang bisa Anda sogok, ya kan. Teman-teman, sebelum saya mengakhiri video ini, kita akan melihat peristiwa apa yang ada, ya, di dalam Alkitab yang bisa kita jadikan satu peringatan bagi kita untuk kita punya persiapan yang baik, ya, sebelum kematian datang menghampiri kita. Memang ayat ini agak panjang, tapi maaf, saya harus membacakan ini untuk kita semua karena ini sangat-sangat penting, sangat-sangat penting, ya. Saya mau kita membaca bersama-sama, yaitu Lukas 16 ayat 19 sampai 31, yaitu tentang orang kaya dan Lazarus yang miskin, ya. Banyak sekali hal-hal penting yang bisa kita jadikan peringatan, ya, dari ayat ini. Saya akan membacakannya untuk kita semua dan mohon, ya, Anda fokus mendengarkan ini
fokus mendengarkan ini dan perhatikan baik-baik, ya. Karena ini peringatan yang betul-betul untuk kita yang masih hidup ini untuk menghadapi kematian nanti, ya. Seperti sejauh apa Anda akan mempersiapkan diri, semua ada di ayat ini, ya. Jadi mohon perhatiannya dan mohon fokus mendengarkan ayat yang mau saya bacakan ini, ya. Lukas 16 ayat 19 sampai 31. Ada seorang kaya yang selalu berpakaian jubah ungu dan kain halus, dan setiap hari ia bersukaria dalam kemewahan. Dan ada seorang pengemis bernama Lazarus, badannya penuh dengan borok, berbaring dekat pintu rumah orang kaya itu, dan ingin menghilangkan laparnya dengan apa yang jatuh dari meja orang kaya itu. Malahan anjing-anjing datang dan menjilat boroknya. Kemudian matilah orang miskin itu, lalu dibawa oleh malaikat-malaikat ke pangkuan Abraham. Orang kaya itu juga mati, lalu ia dikubur, dan sementara ia menderita sengsara di dalam maut. Ia memandang ke atas, dan dari jauh dilihatnya Abraham dan Lazarus duduk di pangkuannya. Lalu ia berseru, katanya, "Bapa Abraham, kasihanilah aku ini, ya. Kasihanilah aku, ya. Suruhlah Lazarus supaya ia mencelupkan ujung jarinya ke dalam air dan menyejukkan lidahku, sebab aku sangat kesakitan dalam nyala api ini." Tetapi Abraham berkata, "Anak, ingatlah bahwa engkau telah menerima segala yang baik sewaktu hidupmu, sedangkan Lazarus segala yang buruk. Sekarang ia mendapat hiburan dan engkau sangat menderita. Selain daripada itu, di antara kami dan engkau terbentang jurang yang tidak terseberangi, ya. Terbentang jurang yang tidak terseberangi, supaya mereka yang mau pergi dari sini kepadamu ataupun mereka yang mau datang dari sini kepada kami tidak dapat menyeberang, ya, tidak dapat menyeberang, ya. Jadi pikirkan, apakah jembatan Shirathul Mustaqim itu real atau tidak? Karena Abraham mengatakan, ya, tidak ada yang bisa menjembatani antara sorga dengan neraka. Terbentang jurang yang sangat dalam dan tidak ada seorang pun yang bisa menyeberangi itu, ya. Saya lanjut ayat 27. Kata orang itu, "Kalau demikian, aku minta kepadamu Bapa, supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku." Artinya menyuruh Lazarus, ya, bangkit lagi. Masa dulu sudah dibangkitkan Tuhan Yesus, ya, setelah 4 hari dia mati dibangkitkan Tuhan Yesus, dan masa sekarang disuruh bangkit lagi, gitu kan? Loh, ya. Jadi supaya engkau menyuruh dia ke rumah ayahku, sebab masih ada 5 orang saudaraku, supaya ia memperingati mereka dengan sungguh-sungguh agar mereka jangan masuk kelak ke dalam tempat penderitaan ini, ya. Jadi orang kaya ini ingin keluarganya yang ada di dunia ini yang masih hidup diingatkan oleh Lazarus. Supaya apa? Supaya mereka tidak masuk ke neraka ini nantinya kalau mereka meninggal, ya. Jadi dia mohon kepada Abraham, utuslah Lazarus, bangkitkan Lazarus ke dunia lagi gitu, ya, keluar lagi dari kubur ke dunia lagi, datang ke rumahnya orang kaya ini, supaya mengingatkan keluarganya supaya tidak masuk ke neraka ini, gitu, ya. Nah, ayat 29. Tetapi kata Abraham, ada pada mereka kesaksian Musa dan para nabi. Baiklah mereka mendengarkan kesaksian itu. So, apakah Abraham mengizinkan, mengabulkan permintaan si orang kaya ini? No, ya. Karena kesaksian Musa dan para nabi, dalam kata lain Alkitab, ya. Karena kesaksian Musa dan para nabi itu ada di dalam Alkitab. Ya, di dalam Alkitab sudah cukup informasinya, ya, sudah cukup informasinya semuanya, ya, untuk mengingatkan orang-orang di dunia ini, ya, supaya tidak masuk ke neraka. Cukup informasi di Alkitab, tinggal Anda baca Alkitab, ya, dan ikuti petunjuknya,
ya. Nah, 30. Jawab orang itu, "Tidak, Bapa, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati ini memperingati mereka dengan sungguh-sungguh, ya, dan semoga mereka bertobat," begitu ya. Jadi jawab orang itu, "Tidak Bapa, tidak Bapak Abraham, tetapi jika ada seorang yang datang dari antara orang mati kepada mereka, mereka akan bertobat." Ya, jadi orang kaya ini berpikir kalau nanti ada orang udah mati, yang orang yang di sorga itu ya, datang ke dunia ini, bangkit keluar dari kubur, ngasih tahu orang yang hidup ini, ya, kamu inilah kebenaran, kamu jangan sampai masuk neraka gitu ya. Dan ini saudaramu yang mati itu masuk neraka gitu, karena dia tidak percaya kepada Tuhan Yesus gitu, karena dia menghujat Tuhan Yesus dan sebagainya. Tapi sayangnya tidak ada lagi yang bisa bangkit dari kematian, ya, untuk memberitahukan orang-orang yang ada di dunia ini, kecuali kesaksian Musa dan kesaksian para nabi, kesaksian para rasul yang ada di Alkitab, ya. Itu cukup untuk membuat Anda bertobat, ya. Ayat 31. Kata Abraham kepadanya, "Jika mereka tidak mendengarkan kesaksian Musa dan para nabi, mereka tidak juga akan mau diyakinkan, sekalipun oleh seorang yang bangkit dari antara orang mati." Jadi, kalau Anda tidak percaya dengan firman Tuhan yang tertulis di Alkitab, dengan kesaksian para nabi, ya, bahwa satu-satunya jalan keselamatan adalah percaya kepada juru selamat, ya kan? Percaya kepada juru selamat dan mengaminkan pengorbanannya untuk menghapus dosa Anda. Jika Anda tidak percaya kepada itu, tetap Anda akan masuk neraka. Jadi, teman-teman, Tuhan Yesus sudah bangkit dari kematian, dan Dia sudah memberitakan keselamatan itu, sudah memberitakan kasih anugerahnya, sudah menyatakan kasih anugerahnya kepada kita semua. Dia sudah bangkit dari kematian, ya. Jadi sebenarnya orang kaya ini hanya tidak membaca Alkitab, tidak mau percaya kepada Tuhan Yesus yang sudah bangkit dari kematian dan memberitakan keselamatan itu kepada kita semua. Tuhan Yesus sudah mengajar ke bait-bait Allah, masuk ke sinagoge-sinagoge untuk mengajar, memberitakan Injil keselamatan, tapi tetap, ya, banyak orang yang tidak percaya kepadanya, banyak orang yang tidak menerima kasih anugerahnya, banyak orang tidak percaya kepada kesaksian para nabi yang telah menulis tentang Dia. So, teman-teman, saya kira sekian dulu sharing saya kali ini, ya, dan saya harapkan ini Anda camkan baik-baik sebelum kematian itu datang, karena kematian itu sebuah kepastian. Tidak ada yang bisa terhindar, kecuali Tuhan Yesus datang ketika kita masih hidup. Jadi kita tidak perlu mati, tapi kita langsung terangkat. Tubuh kita diganti dengan tubuh kemuliaan, kita terangkat bersama-sama, disongsong oleh Tuhan Yesus di angkasa. Kita tidak mengalami kematian. Tapi sebelum Tuhan Yesus datang, kita sudah mati duluan. Ingat ini, ya, ingat kisah Lazarus dengan orang kaya ini. Dan ingat hukuman terberat kepada 3 kelompok orang tadi. Menghina, menginjak-injak anak Allah, ya, menganggap najis darah perjanjian, menghina Roh Kudus, murtad. Itu dosa yang tidak berampun dan hukumannya sangat-sangat berat. Oke, saudara-saudara, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tapi jangan lupa like, subscribe, and share video ini, ya. Tuhan Yesus menyertai Anda dan saya. Maranatha.